dibayar. Teman-teman, aku ingetin ya, catat dulu, diingat atau apa aja direkam ya. Teman-teman harus tahu dulu bedanya antara obat dan bukan obat. Obat apa? Obat adalah racun yang diracik untuk kepentingan kesehatan tertentu. Apa teman-teman? Obat apa? Racun yang diracik untuk kepentingan kesehatan tertentu. Jadi obat itu adalah apapun itu, termasuk vitamin B, C, D, A, E, semua racun, oke? Nggak percaya? Ayo beli vitaminnya segini, minum semuanya, bahaya nggak? Nah ya, itu obat. Jadi itu dipilah-pilah dulu supaya teman-teman tahu. Kalau nggak bingung nanti di lapangan. Jadi obat adalah racun yang Diracik untuk kepentingan kesehatan untuk tertentu. kondisi kesehatan tertentu. Ya, jadi orang tidak akan perlu minum obat kalau tidak ada kondisi kesehatan tertentu. Gitu ya teman-teman ya. Itu obat. AFC produk-produknya bukan obat, tapi makanan kesehatan. Oke. Pabrik farmasi non Kimia. Berarti tidak ada Tidak ada. Kalau nggak ada kimia, tidak akan ada reaksi Aduh. Tarik. Jangan lari. Kita banyak kebenaran. Nah, jadi produk AFC karena bukan kimia tidak mungkin ada reaksi tidak mungkin ada efek samping yang berbentuk kimia. Terus kenapa kok ada yang mencret, ada yang alergi? Bisa nggak? Bisa dong. Ya kan ada orang yang makan mentos aja bisa alergi. Jadi alergi adalah bawaan reaksi badan untuk menolak sesuatu yang dianggap alergen. Okay? Bisa terjadi pada apapun. Aku punya satu pasien nggak tahan sama air. Jadi dia tiap hari minum teh, kopi, Sprite gitu. Ya bisa. Tapi jarang juga karena kita jarang zat kimianya nggak ada. Kita jarang juga nyebabin alergi. Tapi bisa nggak? Bisa. Pakai sensei alergi bisa teman-teman, bukan berarti senseinya jelek gitu ya. Jadi itu pengertian teman-teman harus tahu dulu ya. Lalu apa stem cell terapi? Dan kenapa kita bisa tua dan mati? Dulu itu yang jadi topik kita terus di semua acara Aceh sehingga orang datang. Okay? Kenapa kita bisa tua dan mati? Karena ada penuaan teman-teman. Oke? Jadi kalau di dunia kedokteran yang namanya tua dan mati itu terjadi akibat sel-selnya jumlahnya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Itu yang lagi mau dibicarain. Okay? Ini ya, stem cell teman-teman. Stem cell adalah sel induk. Ada yang bilang sel hidup, ada yang bilang mother cell. Sel stem cell itu adalah sel yang muncul pertama kali dalam kehidupan manusia. Oke? Begitu terbentuk janin, maka semuanya itu stem cell yang berdiferensiasi, berubah jadi sel otak, paru, jantung dan sebagainya sampai dia lengkap, lahirlah seekor atau seorang organisme ya gitu. Jadi lahir. Oke ya, ngerti ya teman-teman. Jadi stem cell waktu pertumbuhan dia berdiferensiasi, dia berubah jadi yang lain-lain. Kayak kartu joker, tahu teman-teman? Kartu joker kan bisa berubah jadi 2 hati, ya kan 4 wajik gitu loh. Tapi balik joker lagi dia, ngerti nggak? Jadi stem cell itu kayak gitu. Dia bisa berubah-berubah waktu bentuknya masih janin, gitu ya. Setelah lahir, stem cell ini berubah tugasnya. Stem cell adalah sel yang bertanggung jawab untuk mengganti sel yang rusak dan mati menjadi baru secara otomatis dengan cara regenerasi sel. Itu sebabnya produk kita jadi soulmate-nya stem cell. Bisa dimengerti ya, gampang nggak? Ngerti ya teman-teman ya? Produk kita paten fungsinya apa? SOP dan Subarasi. Ada regenerasi sel. Apa teman-teman? Ulang ini rame-rame ya. Stem cell adalah sel yang bertanggung jawab untuk mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru dengan cara regenerasi sel. Ngerti ya? Jadi ketika masuk produk kita,
Karena pasti terjadi regenerasi sel, maka si stem cell ini jadi semangat lagi, kayak motivator, paham ya teman-teman? Jadi produk kita bukan stem cell. Oke, ingat ya teman-teman, jangan pikir-pikir lagi di medsos dan sebagainya, stem cell salmon, nggak ada, ikan nggak ada stem cell. Plasenta salmon nggak ada loh. Terapi stem cell bukan juga, terapi stem cell harus suntik, ya, ngerti ya? Tapi produk kita ada hubungannya yang aku sebutin tadi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi jangan bilang lagi terapi stem cell salmon, nggak ada loh. Bukan stem cell salmon. Ini adalah suatu makanan disebut marine placenta. Makanan kita itu pertama kali SOP 100 disebut marine placenta. Kenapa disebut marine placenta? Karena kandungannya sama persis, bahkan lebih bagus dari placenta, tapi ditemukannya di lautan. Gitu ya teman-teman. Ingat ya. Paham ya? Jadi bikin promo-promo jangan lagi bilang placenta salmon. Nggak ada, ikan nggak punya plasenta, yang punya plasenta mamalia, oke, yang menyusui. Emangnya ada ikan menyusui? Ada nggak? Paus. Ada sih, tapi bukan salmon, ikan duyung. Jadi tegang teman-teman, perhatiin aja. Nah sayangnya ketika umur 18 stem cell ini drop jumlahnya, oke, kayak pairing nih lagi drop. Sehingga sel yang rusak banyak yang tidak diganti menjadi baru. Di situ mulai penuaan. Makanya 18 kita udah mulai penuaan sampai hari ini dan sampai kita mati. Ngerti ya? Bagaimana caranya membalikan penuaan? Minum produk-produk yang bisa meregenerate. Makanya yang bisa regenerate hanya produk AFC. Paten fungsinya. Makanya kita minum, maka kita akan membalikan penuaan. Bisa dimengerti ya teman-teman? Kenapa bisa balik? Karena produk kita jadi soulmate-nya stem cell. Karena ada soulmate stem cell, maka dia langsung bertugas. Apa tadi tugasnya? Cari rusak yang mati, ganti jadi. Ngerti ya teman-teman linknya? Oke. Good. Chat ya? Oh ya udah, oke Cik. Silakan Cik. Ini boleh. Nah ini mempercepat penuaan, oke? Jadi kalau kita sudah penuaan itu ada puluhan miliar sel mati setiap hari. Modal kita tuh kalau nggak salah ingat 6 sampai 8 triliun aja selnya. Jadi, nah tapi ada yang diganti, ada yang diganti, tapi nggak semuanya. Nah kalau kita minum produk AFC tambah banyak yang diganti. Jadi lebih cepat penggantian sel, maka kerusakan akibat penuaan akan berkurang kemungkinannya dan umur biologis kita lebih panjang. Gitu ya. Next. Nah kalau teman-teman lihat penyebab kematian yang paling sering kan ini aja. Nah dari 10 ini hanya 1 yang menular, yaitu TBC, gitu ya. Yang lainnya nggak menular teman-teman. Kenapa nggak menular? Karena itu penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit akibat kemunduran jumlah sel kita, akibat penuaan. Ya. Ini yang bisa menjelaskan kenapa seseorang misalnya, kok ada ya anak umur 18 tahun, 22 tahun mati, ada yang udah umur 100 nggak mati-mati gitu ya. Karena penuaan yang ini lebih cepat dibandingkan yang ini. Kenapa seseorang kok ada yang meninggalnya jantungnya? Nah ini jantungnya meninggal kadang-kadang sering yang anekdot suami handphonenya dipegang bininya, ngeri apa? Jadi gak enak jantungnya. Iya, apalagi nggak ada locknya. Ini apa ya Pak? Nah itu udah kita tegang ya kan? Nah, makanya hati-hati, pasanglah pengaman kan gitu. Nah ada orang mati karena ginjalnya, ada orang mati karena otaknya. Kenapa? Karena setiap orang juga penuaan di dalam tubuhnya beda. Cuman teman-teman, secara statistik memang kebanyakan jantung lebih cepat mati. Karena itu penyebabnya jadi jantung, ngerti ya? Seperti itu. Jadi kalau yang menyebabkan dia mati ginjal, berarti penuaan ginjalnya lebih cepat dibandingkan organ lainnya. Penuaan pankreasnya lebih cepat, jadi diabetes, ngerti ya? Paham ya? Next. Udah ya? Foto lah. 1 foto 1 juta. Yuk rame-rame yuk, biar nggak ngantuk, biar ingat. Stem cell adalah
Sel yang bertanggung jawab untuk meregenerasi sel-sel atau organ yang rusak dalam tubuh. Iya, tapi diingat. Next. Dr. Kaplan ini salah satu ahlinya gitu. Jadi, nah ini gambaran dari yang aku bilang seperti apa tadi, Joker, ya. Nah, kabar gembiranya menurut informasi Pak Niko, Pak Ernest sendiri bahwa kita akan bekerja sama untuk bangun klinik stem cell di Bandung, oke? Jadi terapi stem cellnya akan ada. Itu Dr. Beatrix ya, Bro. Nanti Dr. Beatrix yang mimpin ya. Jadi kita ada juga terapi yang memang kalau mau jalan tol pakai ini 400 sampai 700 jutaan kalau aku nggak salah dengar. Gitu. Nah itu juga akan dikoordinasi oleh AFC, lalu dilanjutinnya dengan produk kita. Gitu ya. Makanya udah di sini aja, jangan di tempat lain, ya kan? Tempat lain nggak ada kliniknya. Next. Bahkan yang plasenta produknya nggak ada lagi sekarang, nggak boleh, tangkap polisi. Ntar. Ini bentuknya teman-teman secara mikroskopik. Next. Yuk, rame-rame lagi yuk biar nggak ngantuk. Meregenerasi sel. Ada. Itu linknya. Jadi produk kita jadi kayak soulmate-nya, paham ya? Siapa yang mau di kiri terus? Siapa yang mau ke kanan? Awas lo jadi nenek-nenek nggak laku lagi. Pernah lihat nggak orang-orang AFC, apalagi Bu Sidonya jadi tua ya? Hah? Jadi teman-teman ketika bertambah umur, stem cell turun terus, nanti ya. Aku kasih ilustrasi gitu. Stem cellnya turun terus, maka sel yang rusak banyak yang tidak diganti. Otomatis kita bertambah tua, keriput, oke ya? Katarak, buta, gitu dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Itu degenerative syndrome. Degenerative syndrome adalah gangguan-gangguan kesehatan akibat sel di organ tubuh kita menurun, oke? Termasuk Alzheimer, gitu ya. Jadi kenapa teman-teman harus melakukan regenerasi sel dengan produk kita? Karena untuk mencegah gangguan-gangguan akibat degenerative syndrome, ya. Next. Nah sekarang pertanyaannya, gimana nih naikin stem cell-nya, gitu ya. Nah itulah yang disebut terapi stem cell, oke. Next. Satu, dia diambil dari fetal itu maksudnya janin, oke. Tapi ini kontroversial dan banyak diilegalkan termasuk di Indonesia. Karena itu produk-produk yang berdasarkan plasenta yang disuntikkan, yang diminum dilarang di Indonesia, oke. Teman-teman, nggak tahu aku di ruangan ini ada atau enggak, yang masih minum produk-produk plasenta, apapun plasentanya, hati-hati karena ilegal, karena tidak diizinkan oleh Balai POM. Itu ada perkanya, Perka Balai POM 2004. Gitu ya. Next. Kalau adult stem cell itu artinya stem cell orang dewasa, entah siapapunnya, dipindahin ke orang lain atau diri kita sendiri diambil, diaktifin dulu, dimasukin lagi ke kita. Cuman sakit teman-teman karena harus lewat tumsum tulang belakang dan mahal. Ini bahkan di Ukraina dibikin terapi legal untuk stem cell plasenta dari bayi 4 bulan. Yang aku dengar di sana dilegalkan untuk menggugurkan kandungan. Gitu ya. Gak tahu kenapa, tapi akhirnya sekarang jadi agak rancu karena perempuan-perempuan berlomba-lomba hamil lalu dia jual gitu. Jadi dipakai untuk terapi stem cell. Memang 4 bulan pertama itu terbaik, maksudnya untuk ini, tapi kan bukan berarti kita bunuh orang. Jadi itu kontroversial. Karena itu teman-teman,
AFC sesuai dengan informasi dari Pak Ernest juga Pak Niko, itu kita ngambil justru ke arahnya ke arah domba, jadi nggak kontroversial. Lalu kedua, untuk yang human atau manusia hanya dilakukan untuk kasus-kasus yang memang terpaksa harus pakai human, gitu ya. Jadi kita nggak ambil dari yang gini-gini. Ini yang bikin aku berubah pikiran untuk akhirnya fokus di AFC ini. Kalau teman-teman lihat sebelah kiri, oke, adalah kandungan-kandungan dari amino acid, asam amino, oke, banyak kali, gak usah kalian hafalin lah. Lalu SOP 100 adalah produk kita yang pertama. Di tengah ini, nih plasenta manusia ini rusak, oke. Justru kandungan kita jauh lebih baik dari plasenta manusia maupun rusak. Padahal kita bukan plasenta, oke. Kita bukan plasenta ya teman-teman. Kita namanya salmon ovary peptide. Tapi kandungannya jauh lebih baik. Dan ini kalau kita lihat ini dikeluarkan di sini ada si tulisannya, cuman ini kan terhapus, itu dari Japanese Research Laboratory, kayak balai POM-nya mereka. Oke, next. Dulu plasenta terkenal sekali karena dianggap bahwa bisa panjangin umur, awet muda dan sebagainya, sampai ada orang yang makan plasenta masih mentah dan sebagainya. Sebenarnya itu ide, oke? Ide, dan sekarang pun masih dipakai, tapi bentukannya suntikan, bukan dimakan, oke? Karena ada yang makan anak tikus gitu. Ini ya. Aku kan jangan anaknya, ibunya aja gak aku bunuh, gimana makan anaknya. Next. Aku paling benci sama tikus. Lalu terapinya apa aja teman-teman? Di Swiss dulu terkenal disuntik, tapi mahal, susah, jauh, dan ribet. Harus 2 minggu dulu di opname sebagainya ya, kayak kita kena COVID. Lalu pemindahan stem cell itu dari dewasa ke dewasa, sakit, mahal juga, sehingga orang udah gak tertarik. Terus ada tali pusat lahir disimpan di bank of placenta, itu bisa bertahan 20 tahun dari pertama dimasukkan. Tapi sewanya mahal. Di RCM ada sekarang udah, terus di kalau nggak salah di Karyadi juga ada, cuman mahal sekali gitu. Dan efektivitasnya cuman bisa 20 tahun gitu. Jadi udah ditinggalkan. Karena 20 tahun akhirnya kita bukannya deposito uang, malah uang kita seperti kita taruh di sana dan hilang. Lalu yang gini-gini gitu, yang nyuntik-nyuntik ya, lu percaya nggak, itu kan pilihan. Oke, salon-salon kadang-kadang nyuntikin plasenta, Anda hati-hati ya, karena Anda nggak tahu itu apa ya. Nah, stem cell dewasa juga bisa. Kita lagi sehat diambil stem cellnya, disimpan juga di bank of placenta, tapi ya itu tadi biayanya sama waktunya nggak selamanya bisa. Oke, next. Terapi stem cell yang nanti juga kita akan ada kliniknya, itu apa sih gunanya? Bagus nggak sih ini gunanya? Oke, jadi seperti yang aku bilang, stem cell kita 18 tahun drop jumlahnya, aktivitinya juga mulai terjadi aging. Oke, kalau ada aging maka akan muncul penyakit degeneratif. Itu dia. Nah, kalau teman-teman nggak minum produk-produk seperti di AFC, tinggal tunggu aja nih, pasti dia datang. Siapa yang mau? Dan akhirnya, jadi di AFC kita menghindari step by step teman-teman. Di sini kita balikan, gitu loh. Berarti kalau dibalikan ini kemungkinannya turun, bukan nggak mungkin ya. Tapi kan jarang kan teman-teman dengar orang-orang yang rutin minum produk AFC kena hal ini. Ada. Tapi mungkin sudah ada sebelumnya, ya kan? Nah ini nih, Alzheimer, paten fungsinya ada di produk apa? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Lutein Sharp, oke? Lutein Sharp itu ada paten fungsi anti Alzheimer, minum ya. Tritum kan bisa diminum. Jadi Alzheimer bukan hanya bisa dicegah, tapi bisa dilawan ya dengan produk lutein. So lutein paten fungsinya bukan hanya untuk mata, tapi bisa untuk Alzheimer. Nanti kan akan dikeluarkan Pak Ernest yang Hikari. Hikari itu artinya lutein yang diserbukan, gitu ya, dan masuk ke plan A juga. Nah ini, kalau disuntikan atau teman-teman minum produk AFC yang ada paten regenerasi sel, hal-hal ini akan terjadi. Oke? Dia membooster, menyemangati lagi stem cell kita. Dengan aktifnya stem cell maka terjadi pembalikan proses Siapa mau
Siapa minum? Berapa teman-teman kalau minum ya? Berapa banyak? 1, 2. Hah? Ya, sehari minum berapa? Sepasang tuh maksudnya 1 usus 1 suba ya. Gini teman-teman ya. Yang dianjurkan dari Jepang itu 4 suba, 4 usus sehari untuk orang normal, oke? Nah, pertanyaannya, kalau minum 1 ada gunanya nggak ya? Ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman harus ganti oli mobil 4 liter, diganti seliter, ada gunanya nggak? Ada sih, tapi nggak maksimal, oke ya? Kan masih anak-anak ya, 1 cukup lah. Nah teman-teman, kenapa sih 4? Yaitu karena dari penelitiannya 4 saset itu akan mengoptimalkan paten fungsinya, gitu ya. Gimana caranya Anda bisa minum itu? Ya lu jalanin bisnis harian. Aku kan udah gak pernah bayar lagi. Bahkan kan ada yang bilang, oh, kita beli yang undercutting aja murah, cuman segini-segini. Ngapain teman-teman? Lu ikut kami bukan lagi murah, ngerti ya? Modal segitu balik miliaran rupiah, bahkan belasan miliar. Kalian beli undercutting 1 box misalnya nggak usah 500.000 deh, 200.000, terus buat apa? Pertama itu belum tentu asli loh. Kedua, nggak dapet hak bisnisnya, betul nggak? Ngapain gitu. Ketiga, expired date-nya kemana, ada yang tahu? Hati-hati ya. Ada yang bilang, aduh banyak yang jual murah. Ya memang sih, semua ada kok. Jangan itu TV, handphone aja orang undercutting. Cuman kan bedanya kita ada hak bisnisnya. Kenapa kalian harus fokus pada hak bisnis? Karena hak bisnis itu bisa membuat barang itu bukan lagi harganya segitu, tapi bukan 0 lagi, malah jadi surplus gitu, balik jadi miliaran. Nah ini teman-teman, kenapa 6 bulan? Karena itu emang sudah statistiknya bahwa selama 6 bulan kita minum terus atau kita lakukan terapi stem cell, balik 15 tahun ke belakang usia biologisnya. Jadi Anda 50 jadi 35-an gitu loh. Anda 35 jadi 20-an gitu. Jadi mereka akan balikkan penuaan. Oke? Ibu juga. Tapi kalau bonus sudah 2, 3, 4, 5, 600 juta sebulan sih mudah sendiri sih. Iya loh, percaya nggak? Percaya nggak? WA-nya mah. Ini mau mati ya gimana gitu? Si ini ya, siapa namanya? Nah, ini pertanyaan bagus di tengah jalan, nggak apa-apa. Teman-teman, aku ingin, karena pertanyaannya aku jadi ingat ya. Ada yang namanya ketergantungan yang ditanyakan banyak orang. Ini ya, ketergantungan itu gini teman-teman. Ketergantungan itu namanya adiksi. Oke? Adiksi itu gini. Adiksi adalah zat-zat yang adiktif. Misalnya ganja, sabu, narkoba, dan sebagainya gitu. Jadi adiksi itu gini. Ketika di stop, maka akan terjadi withdrawal syndrome. Misalnya nyabu, nyabu gak? Enggak ya? Ya itu pertanyaan assessment Pak kayak gitu. Jadi ketika berhenti jadi sakau, itu namanya ketergantungan. Oke? Kalau ini namanya pilihan. Oke? Mau diminum terus, ya dapat terus paten fungsinya. Nggak diminum nggak apa-apa. Oke? Tapi kalau teman-teman tidak balikan penuaan, maka teman-teman akan mengikuti jadwal normal kematian sel Anda. Gitu ya? Jadi kalau umurnya misalnya segini, umur selnya ya udah segitu lah. Tapi kalau enggak ya kita bisa lebih panjang. Paling enggak kualitasnya naik. Makanya produk AFC ini bukan hanya mempertahankan kualitas tapi juga kuantitas. Misalnya pankreas yang harusnya cuma berfungsi 10 tahun jadi 20 tahun begitu lah. Itu ya teman-teman. Ini dia. Mau tetap awet muda dan panjang umur silakan. Mau cepet tua dan cepet mati ya nggak apa-apa juga. Kan itu pilihan. Ya kan? Teman-teman mau panjang umur nggak mau ya nggak apa-apa kan, nggak ada yang bisa larang, ya kan? Mau nggak? Mau panjang umur nggak Pak? Oke. Aku pengen masuk surga deh. Ada yang mau duluan nggak? Nggak ada. Lucu ya, doa mau kenyataan nggak sesuai. Gue pengen deh masuk surga. Ya udah lu duluan lah, ntar lu kasih tahu gue jalannya. Wah enak aja lu jalan. Paham ya?
belum makan loh gara-gara kalian. Habis deh. Habis ya, Dan. Habis ya. Nah, ini aku nggak bahas karena ini kelamaan. Aku lebih senang tanya jawab ya karena banyak orang baru. Silakan aja. Silakan. Siapa yang mau sudah tua tapi tetap sehat atau tua sakit-sakitan? Tua, sehat, dan banyak uang ya Bu ya. Oke, sekarang kita ini ya tanya jawab Ibu ya. Tadi ya, silakan berdiri Ibu. Dok, mau tanya, semalam saya dapat inbox orang nanya, saya sudah pasang ring yang kelima. Dia pengen tahu tentang AFC, apakah masih ada solusi atau ringnya bisa dicopot atau bagaimana. Saya bingung jawabnya itu karena tengah malam saya belum jawab sampai sekarang. Apa yang harus dikonsumsinya dan seperti apa? Terima kasih. Ring adalah suatu tindakan untuk melebarkan pembuluh darah yang sumbatannya udah di atas biasanya 60 atau 70%. Jadi kalau dia ada 5 ringnya dipasang, menurut aku penuaan dia di sel-sel jantung cepat sekali. Nah, kalau dia tanya apa gunanya produk ini, nanti ada paten fungsi kita yang Mbak jelasin dulu sama dia pelan-pelan. Lalu jelasin juga kondisi dia dengan ring 5 itu apa. Teman-teman di lapangan nanti edukasi ya. Jadi misalnya ada teman-teman bilang, "Dok, aku nih diabetes. Minum produk lu sembuh nggak?" gitu. Nah, kita buka dulu diabetes itu apa, gitu loh, di Google kan bisa. Kalau bingung ya, tapi kalau nggak mau nanya sama aku juga boleh. Diabetes itu apa, jelasin dulu sampai orang ini jelas. Diabetes kan terbagi 2, insipidus sama mellitus. Kalau insipidus tuh kencing terus tapi gulanya nggak tinggi, pankreasnya nggak rusak. Ya, namanya diabetes insipidus. Itu biasanya gangguannya bisa anatomikal, bisa juga hormonal, tapi nggak berbahaya. Oke? Kalau yang mellitus berbahaya. Nah, mellitus terbagi 2 lagi kan, ada yang tergantung dengan insulin, ada yang enggak. Nah, tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 itu yang terjadi, yang sedihnya aku keliling sama Niko pun anak umur 3-4 tahun udah kena. Bahkan baru lahir udah kena. Kalau itu nggak bisa sembuh. Oke? Yang tipe 2 juga nggak bisa sembuh, tapi masih bisa diusahakan untuk membantu pankreasnya dengan regenerasi sel, baik itu terapi stem cell, baik produk kita. Gitu ya, dibantu, bukan disembuhkan. Nah, begitu juga pakai ring tadi, jelasin dulu. Kenapa lu sampai ringnya 5? Gitu loh. Ya buka aja Google. Kok bisa ya pasang 5 ring jantung? Akan keluar kok jawabannya. Penuaannya terlalu cepat dan sebagainya. Kita jelasin dulu. Gitu. Baru kita jelasin produk kita. Misalnya regenerasi sel pasti menghambat terjadinya ring ke-6, misalnya gitu logikanya. Lalu kedua, melancarkan aliran darah, gitu loh. Jadi meringankan kerja jantungnya, hal-hal seperti itu. Kita jelasin benar-benar sampai dia bilang, "Oh iya ya, kayaknya itu berguna deh buat gua," seperti itu. Intimidasi beda. Misalnya gini, ada orang diabetes, "Mbak, gua diabetes nih, subarasi." Nah, itu intimidasi, ngerti ya? Ada benjolan, usukusi. Itu intimidasi. Ngerti ya? Ngaco banget. Karena jarang acara ini diadain lagi, teman-teman jadi agak tersesat aja sebenarnya. Tapi harus edukasi ya, gitu. Jadi jangan orang ngomong langsung dihajar begitu, itu intimidasi. Apalagi testimoni, dokter ada testimoni nggak ginjal sembuh segala macam, itu nggak boleh loh. Testimoni adalah cerita baik yang kita ceritakan kepada siapapun boleh. Testimoni nggak ada yang bohong. Ya, jadi kadang bukan testimoninya yang bohong, tapi elunya yang bohong. Lu jual testimoni ke orang, gitu ya. Ini ada yang gulanya 400, minum satu saset turun loh sampai 70. Itu namanya bohong. Gitu ya. Itu kan cerita orang, gitu ya. Testimoni itu boleh aja ceritain, dan sekali lagi teman-teman, testimoni nggak ada yang bohong loh. Itu memang dia alami. Tapi jangan dijual. Dijual oleh MLM lain, silakan. MLM lain jual testimoni. Kenapa? Kenapa teman-teman? Ya, karena nggak ada yang bisa dijual. Misalnya propolis bisa nyembuhin kanker, siapa yang bilang? Madu nurunin gula darah, siapa yang bilang? Ada juga naik, gitu ya. Jadi kita beda, kita ada paten fungsi. Nah, itu yang teman-teman nanti jual, gitu ya. Regenerasi sel apa?
Kalau nggak ngerti, klik aja di Google, kan keluar regenerasi. Bahkan kan nomor JP kita ada. Paham ya teman-teman ya? Nah teman-teman dengan cara seperti itu nggak jadi bumerang nanti. Kalau nggak jadi bumerang, 15 tahun nggak punya anak, minum SOP langsung hamil. Orang lain yang hamilin teman-teman, bukan SOP-nya yang bikin dia hamil. Paham ya? Nggak mungkin lah. Iya, dia berdua nih kawin 15 tahun, tiba-tiba minum SOP malam ini hamil, yang hamilin laki lain teman-teman. Paham ya? Nggak ada itu. Jadi kalau misalnya orang mau tanya kesuburan, boleh. Caranya teman-teman satu, suami dan istrinya dibawa ke dokter-dokter sesuai dengan kompetensinya. Ini kandungan, suaminya mungkin analisa sperma gitu loh. Lalu cek ke hormonalnya, semuanya beres, saluran bagus, indung telur bagus, sel telur sehat, sperma jumlahnya cocok, semua bagus. Nah, berarti suami dan istrinya fertil namanya. Kita bantunya apa? Dengan paten kita juga. Siapa tahu spermanya cuman kurang cepat geraknya, cepat mati, atau misalnya ada sel yang rusak di rahimnya gitu ya. Nggak ada, namanya 15 tahun nggak hamil, minum SOP hamil, nggak ada lah teman-teman. Nggak mungkin gara-gara SOP-nya, gara-gara bininya sama orang lain. Iya dong. Kadang-kadang ya teman-teman, orang nggak hamil itu karena masalah yang sangat sederhana. Misalnya tentara, pilot gitu. Kadang-kadang dia tugas keluar kota di saat istrinya masa subur gitu loh. Pas pulang pas nggak masa subur gitu loh. Misalnya hal-hal gitu. Cuman kadang-kadang banyak, mohon maaf ya, walaupun aku laki-laki yang kadang-kadang nggak mau periksa, disuruh periksa sperma nggak mau. Enggak lah, katanya dulu cewek gue bunting kok katanya. Cewek lu bunting sama orang lain bego, lu harus periksa juga. Atau urusannya cewek bunting gara-gara lu, kan belum tentu dong dia bisa tidur sama siapa aja. Nggak boleh gitu. Laki-laki biasanya nggak mau diperiksa, merasa bahwa dia oke-oke aja karena spermanya bisa keluar. Sedangkan sperma tidak menunjukkan lu subur atau enggak ya. Sperma itu hanya menunjukkan bahwa aliran dari sekretnya bisa keluar melalui alat kelaminnya. Nah, untuk membuktikan kualitasnya dianalisa ya. Nggak bisa alasan cewek gua bunting terus, nggak bisa. Jadi itu yang kadang-kadang sering terjadi di rumah tangga. Ingat ya, yang kesuburan jangan lagi ya teman-teman jual bahwa SOP Subarasi bisa untuk kesuburan, nggak ada loh, nggak ada sama sekali patennya. Bisa bantu nggak? Bisa dong dengan patennya gitu ya. Yang pintar ya teman-teman. Jadi di lapangan teman-teman nggak diserang begitu. Tapi teman-teman, kalau mau jadi busido, ya, mau jadi busido, jangan cari orang sakit. Aduh, aku duduk kadang-kadang ibunya duduk gitu. Ngapain bu? Catetin orang-orang sakit dokter buat apa? Ya mau ini katanya masarin SOP. Allah, mana bisa sukses teman-teman. Oke, orang sakit cuma pengen sembuh, orang sehat aja belum tentu mau bisnis, apalagi dia sakit. Jadi teman-teman yang mau jadi busido, jangan lagi duduk, apalagi lagi duduk sini lu bikin daftar orang sakit, ya beko banget. Ngapain? Kalau mau kayak Pak Mardian bilang, sewa SPG, oke? Wah yang seksi, lu suruh jualan aja, lebih cepat jualnya. Kalau mau sukses kayak kami, fight di lapangan, bikin jaringan. Ingat ya, jangan lagi ya bikin daftar nama orang sakit. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Ini mumpung kesempatan loh. Bapak Ibu udah pintar semua kayaknya ya. Ada yang mau tanya enggak Pak? Silahkan loh. Ya. Oh, Ibu ini dulu lalu Ibu ini ya. Iya duduknya luar biasa. Silahkan. Setelah Ibu ini Ibu ya. Pertanyaan terbaik dikasih tiket ke Singapura. Enggak ya? Tanya bos. Dok, keluarga saya itu kan rata-ratanya riwayatnya kalau meninggal itu diabetes sama jantung. Tarik. Jadi keluarga saya itu kalau udah kayak gitu keturunan, penyakit turunan. Nah, untuk terapi itu saya itu bisa Bantu. membantu itu penyakit itu bisa nggak? Biar menghilangkan. Ibu udah member ya? Jadi dulu mungkin sih kelewat juga sih. Dulu zaman pertama itu kan ada SOP 100. Nah, salah satu uji klinisnya, bukan paten loh ya. Salah satu uji klinisnya
itu memang SOP punya kemampuan untuk mengikis gen-gen jahat, tapi belum jadi paten. Cuman ada. Nah, menurut aku pertanyaan ibu arahnya lebih ke sana. Karena ibu punya garis herediter atau keturunan yang kuat untuk ke sana, ibu pakai SOP 100. SOP 100 bukan jelek ya. Dulu waktu baru peralihan dari SOP ke Suba, semua orang nggak mau di Suba. Tanya aku, dokter itu bagus nggak segala macam. Sekarang udah Suba semua, SOP-nya dibilang jelek. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Cuman di SOP Subarasi ada apa teman-teman? Sardine peptide, ada fruit flow tambahannya, sehingga paten fungsinya ada anti-hipertension sama anti-agregasi trombositnya. Di SOP sebenarnya istimewanya juga ada, gitu loh ya. Karena mereka punya anti wrinkles, jadi kerutnya hilang. Gitu ya. Jadi dan itu tadi Bu, kalau aku lebih saran ibu ke sana. Kalau ibu itu kan ibu istilahnya mau mencegah, karena ada garis keturunan, jadi lebih cocok untuk ibu konsumsi entah SOP Subarasi atau SOP 100+. Iya dong, harus dong, 4. Aku lagi roadshow ini sehari usulnya 12 teman-teman. Enggak, aku Ardian sama, kami minumnya banyak loh. Ya alhamdulillah loh, aku keliling dari pertama COVID sampai hari ini nggak pernah positif. Dikelilingin nggak orang positif? Jangan tanya deh teman-teman. Kadang kami busido justru dijaga sama Pak Ernest supaya jangan sampai kami yang positif. Karena kalian kan pengen foto lah, buka ini segala. Kalau kami positif kalian kena. Tapi untungnya aku, Ardian, siapa lagi bro? Paling kita lah ya. Yohanes juga belum? Ya, Pak Yohanes sih. Yang lain kena. Itu 12 kali minum. Mungkin sih karena kami bertiga dosanya paling banyak juga sih. Jadi suruh menebus dulu ya. Tapi intinya gitu ya. Apa yang bisa bunuh virus? Aku sekalian bawa di sini. Yang bisa membunuh virus hanya tubuh kita sendiri melalui sistem pertahanan tubuh. Ini udah selesai ya. Stem cell kan udah ngerti, udah cukup ngerti. Nah, aku masuk ke usukusi. Usukusi menaikkan imunitas. Imunitas kita kuncinya ada di limfosit, monosit gitu ya. Jadi di dalam situ ada NK cell namanya, natural killer cell. Jadi ada dua sel istimewa nih, stem cell, ambil sel rusak ganti baru. NK cell nyerang yang masuk, ngerti nggak? Kayak polisi, kayak tentara. Jadi kalau ada zat patogen masuk, dibunuh sama NK cell. Plus sel-sel prakanker, oke? Jadi NK cell ini bisa membunuh sel-sel tapi kanker enggak. Mudah-mudahan aku dengar penyampaian Pak Ernest, Jepang keluarkan yang nanti paten fungsinya adalah untuk kanker. Itu nozomu kalau aku nggak salah. Di situ ada Agaricus blazemurilnya, jamur dewa kita nyebutnya. Nah, kalau itu memang benar berarti itu ada anti cancer, tapi ini belum. Makanya baru sampai ke anti tumor agent. Nah, NK cell kita diaktifkan oleh unsur. Paham ya teman-teman? Sama kayak tadi, stem cell kita diaktifin sama yang mana? Iya, Subarasi sama SOP. NK cell kita diaktifin oleh usus, ngerti ya? Naik. Nah, tambah banyak NK cell, tambah banyak sel patogen yang dibunuh, termasuk COVID. Ngerti ya? Nah, itu mungkin kami nggak kena. Tapi nggak bisa juga minum satu mungkin tentaranya naiknya cuma 10, mungkin ngerti ya? Gitu. Aku 12 loh. Zaman Delta, aku pernah minum sebok kali. Gimana nggak sebok mbak? Foto begini semuanya positif. Dokter, aku positif loh PCR-nya. Dokter jangan pergi lah, katanya ke GWK. Dulu kan GWK kan? Dokter cek dulu. Aduh, udah nggak tahu lagi deh. Udah kayak janda anak 20 gua. Colok sana, apa mulut, leher, tenggorok dan segala macam. Tapi alhamdulillah sih. Aku percaya kayak omongan Niko juga bahwa kita kan dijaga sama Allah ya. Jadi jalan aja. Takut sih, siapa nggak takut. Tapi yang kumpul berani juga kok. Yang kumpul pengen ketemu kita gitu. Cuman kadang-kadang ada yang dari apa? Aku ingat dari Pekalongan naik sepeda gitu datang. Cuman foto doang nggak. Jadi kalau kita tutup dia foto. Habis itu dia pulang lagi. Naik sepeda. Udah ngapain Pak? Ya udah, saya kalau foto sama dokter ini pasti dia sukses. Waduh. Gua
aja nggak percaya. Habis ini dokter Luigi semua ngantri foto. Tapi aku bilang maksudnya ada orang seperti itu. Itu lagi COVID loh. Masa kita nggak apa ya? Nah teman-teman, aku bilang sama tim banyak adalah bukan masalahnya bagaimana jadi busido. Apa yang lu mau kerjain ketika lu udah busido, itu penting. Makanya aku bilang banyak sama tim bahwa aku sayang bener sama Ardian. Kenapa? Ini orang niru tanpa disuruh ya. Waktu di GWK bro, aku ngerokok gitu. Aku lihat nih, kok ada Toreda nih. Kan kita jadi busido gara-gara lu yang Toreda. Bagaimana aku jadi busido kalau nggak ada Toreda? Jadi mereka lewat, ya udahlah, ngangguk-ngangguk gitu segala macam. Wah sampai peluk-peluk, aduh gue bilang Delta nih biarin deh. Apalagi yang mau peluk cantik, ya udahlah nggak apa-apa lah Delta. Kalau nenek-nenek bilang, oh iya bu, wah gitu. Tiba-tiba Ardian datang ngerokok juga gini, terus kami di Borobudur juga gitu. So aku hormat banget sama kalian karena nggak ada kalian nggak ada kami bisa busido. Oke, teman-teman ketika jadi busido jadi pelayan. Makanya kalau teman-teman jadi Toreda, jadi pelayan member baru. Jadi Ronin, jadi pelayan Toreda dan member baru. Jadi busido, kami jadi pelayan kamu semua. Untung ada double busido jadi pelayan kita sekarang. Ingat ya, jangan jadi busido. Wih, gayanya. Emang lu apa lu mau ketemu gue? Emang udah Toreda lu? Ah, gila banget ya. Maksudnya gue jadi busido gara-gara kalian ya. Crossline. Apalagi cakep, enggak? Bener nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Itu ibu yang ini. Silakan. Bener ya, janji ya. Kalau jadi busido jangan sombong dan jadi pelayan tim. Ingat ya? Dok, tadi kan penjelasan dokter bahwa untuk kondisi normal itu harus minum 4 saset ya, masing-masing baik untuk suba maupun untuk usu. Nah, yang kita tahu selama ini yaitu tadi satu suba, satu usu gitu ya. Nah itu sebetulnya apakah jadi nggak ada maknanya ya kalau kita hanya minum segitu? Apalagi kalau kita lihat di testimoni kan, oh cuma sekian lama minum satu itu supaya juga kita bisa meyakinkan orang yang Jadi dosis anjuran adalah 4 suba, 4 usu atau 4 SOP sehari. Oke, setiap hari. Kenapa? Ya karena risetnya begitu. Kalau diminum satu ada manfaat, pasti ada. Cuman nggak semaksimal kalau 4. Oke, Mbak? Lalu di testimoni kok bisa sembuh minum satu? Yaitu aku bilang tadi, jangan jual Oke, testimoni adalah cerita indah dari beberapa atau satu orang yang mengalami perubahan bagus ketika minum produk tertentu, termasuk produk RC. Testimoni bukan patokan untuk diceritakan kepada orang lain, gitu. Patokannya adalah paten fungsinya, database dari perusahaan. Jadi kalau Mbak bingung tanya ke pusat, tanya Angga, Alden, Lia, gitu, tanya data-datanya. Bingung lagi, tanya sama aku boleh, Pak Niko, Pak Ernest, itu lebih tepat. Oke, jangan tanya di YouTube. Kecuali YouTube-nya resmi dari perusahaan. Oke, Mbak. Jadi selama ini yang Mbak minum satu-satu berarti sia-sia? Enggak sia-sia. Tapi belum maksimal paten fungsi yang Mbak dapatkan. Coba naikin jadi 4. Ntar dompet gue jebol dong. Ya lu kerjaan bisnisnya. Oke? Aku dulu jual gitu loh. Dapat redeem 1 juta lebih senengnya bukan main. Tambahin cepet-cepet, ambil lagi sebok. Sama kok. Kami alami juga kok. Sekarang redeem miliaran semua kami. Malah bingung mau dibeliin apa. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dibeliin apa ya, Bro. Lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya berikan kesempatan 1 pertanyaan lagi. Oh iya, ini kayaknya yang di depan-depan ini rajin-rajin. Nama saya Bu Listiawati. Saya mau tanyakan tentang glukoma, Dok. Kalau glukoma itu katanya nggak bisa sembuh gitu. Seumur hidup nggak bisa sembuh. Jadi yang pakai obat tetes gitu biasanya kalau dokter ngasih. Terus kalau solusinya di AFC ini apa nih, Dok? Terima kasih. Kebetulan ibu Pak almarhum glaukoma. Cuman sudut terbuka namanya. Jadi glaukomanya ada 2 macam, teman-teman. Sudut terbuka dan sudut tertutup. Kalau yang tertutup nggak bisa, oke? Nggak bisa sembuh sama sekali dan nggak bisa dioperasi.
Karena kalau dioperasi bola matanya bisa pecah. Kalau yang terbuka bisa. Nah, ibu yang mana dulu? Aku nggak tahu. Oke, glaukoma apa teman-teman? Adalah suatu kondisi di mana tekanan dari intraokular di dalam mata meningkat. Penyebabnya yang paling sering adalah katarak. Oke, hati-hati ya. Katarak sekarang bukan yang putih-putih. Aku kena kemarin. Jadi dia bisa bening matanya tapi dia ada di dalam. So itu ibu harus pastikan dulu apakah sudut terbuka atau sudut tertutup. Terus ada diabetes nggak? Ada hypertension nggak? Banyak ibu harus lihat. Bisa sembuh nggak glaukoma? Ibuku sembuh karena dioperasi. Ibu masih bisa lihat nggak? Dua-duanya. Lihat aku terang. Jadi apa yang terganggu, Bu? Tekanannya naik aja. Berapa naiknya? Berapa? Maksudnya tekanan bola matanya 14. Ya nggak glaukom lah, Bu. Glaukom itu kan di atas 20. Dokter mata apa dokter yang bukan glaukom dong? Glaukoma itu antara kenaikan tekanan intraokular namanya. Tekanan intraokular yang normal itu 14 sampai 22. Ibu bukan normal lagi mah. 14 mah normal banget. Kebalik kali 41 kali, Bu. Oh, mungkin dokternya kebalik pikirannya. Ganti dokter lah. Jangan-jangan salah, Bu. Salah diagnosa, salah penanganan. Ibu ke klinik mata Nusantara aja. Yeah. Promosi keren. Menurut aku itu klinik keren sih, karena nggak bikin takut. Di Kebon Jeruk, Kemayoran sama Jakarta Selatan. Aku dapat rekomen justru dari dokter di Singapura. Karena lagi COVID kan. Tenang, apa kayak gini deh kantornya, enak, gak ada perawat, gak ada apa. Terus mata sekarang gak kayak dulu loh. Aku dulu pikir serem banget nanti tutup sini, gak ada loh. Oke. Jadi sebentar banget, cepet banget, dokternya jago-jago. Dokter Indonesia jago-jago. Ada juga sih yang bodoh, tapi di situ jago-jago. Dokter yang bodoh ini dokter yang ambil keputusan sembarangan juga. Dan dokter yang bodoh adalah dokter yang gak suka sama HC. Nah, rekrut dokter gimana caranya? Yang bisa jawab siapa? Nah, ada yang udah dengar cerita aku cuma lupa. Ya. Dokter apa sih? Dokter itu apa? Dokter tugasnya apa? Kenapa? Apa jawabannya? Nah, menolong ya. Jadi teman-teman kalau mau prospek dokter caranya Anda minta apa? Iyalah, minta tolong lah dokter. Ada produk punya paten fungsi. Misalnya ini dokter kandungan. Dok, kalau di kandungan ini buat apa? Tolong gua dong, gitu ya. Kita minta, dia tolong nggak? Ya tolong, karena dianggap lu tolol, ngerti ya? Jadi ketemu dokter jangan sok pinter ya. Kami gak suka kalian sok pinter. Dokter, ada produk paten fungsinya ini baca deh. Lu pulang gua buang ke tong sampah. Jadi minta tolong dokter, kalau di kandungan di bidang lu apa nih? Nah, akhirnya dia akan gimana cara dia nolong? Dia harus dia baca nggak? Iya dong. Paten fungsinya kan harus dibaca. Akhirnya dia jawab nggak? Mudah, kan dapat ilmu tuh. Join nggak join urusan belakang. Bisa nggak join? Bisa aja, misalnya dia bilang, keren banget ya, kok nggak kimia bisa ada paten fungsi misalnya. Oh iya dong, itu kerennya dong misalnya gitu. So kalau dokter Anda minta, itu aja jawabnya. Jangan coba-coba lebih tahu dari dokter itu tentang kesehatan. Oke ya, apa lagi?